Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wal adal amanah wan nasara al-ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العاقل في الخطة من خير الكتاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bersama-sama masih bisa melangkahkan kaki kita di masjid yang kita cintai ini untuk melakukan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu
Tak lupa salawat dan salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita semua sebagai pengikutnya, pengikut yang selalu berusaha untuk istiqamah, pengikut yang selalu berusaha untuk mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang spesial. Ketika tiba Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu, dan pahala dilipat gandakan. Ramadan bulan yang berlimpah keberkahan. Permulaannya penuh dengan rahmat dan kasih sayang, pertengahannya penuh dengan maghfirah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan penghujungnya adalah kebebasan daripada api neraka. Ramadan adalah sebaik-baik bulan, di dalam terdapat malam yang merupakan sebaik-baik malam. Malam itu yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Ramadan adalah madrasah yang menempa seorang muslim menjadi insan yang mendapat permasalahan, menahan untuk lapar dan dahaga, orang-orang fakir dan miskin. Ramadan mengajarkan sabar dan syukur, karena orang yang berpuasa dituntut untuk sabar dan bersyukur. Karena orang yang berpuasa itu adalah orang yang harus menahan sabar. Seluruh perkara yang dapat membatalkan puasa, ia juga semestinya bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan Ramadan, melakukan ibadah-ibadah yang di dalamnya untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Berbahagia seorang yang mendapati Ramadan lalu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sebaiknya ketaatan dan kelakuan selama Ramadan, sebaiknya sungguh merugi bagi orang-orang yang meninggalkan kebaikan di bulan suci Ramadan. Kesempatan emas itu tidak akan bermanfaat karena kita diwajibkan melakukan amal-amal kebaikan, dan barang siapa di bulan suci Ramadan meninggalkan amal-amal kebaikan, dialah orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa'dal liman adaraka Ramadan lam yughadir lahu fihi, yang artinya sesungguh merugi orang-orang yang mendapati Ramadan tapi tidak mempunyai pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu selama Ramadan sebaik-baik kita. Kita isi dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin kita akan berpisah selama-lamanya dengan Ramadan. Sehat, muda, tidaklah dapat menunda kematian. Sakit dan tua juga tidak dapat mempercepat kematian. Kita tidak mengetahui kapan ajal kita datang. Kita tidak mengetahui kapan umur kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita prioritaskan segala hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Insyaallah kita bisa mengamalkannya. Apa saja yang bermanfaat untuk kebahagiaan akhirat? Jawabannya adalah takwa dan amal saleh. Seseorang tidak akan mencapai derajat takwa dan tidak akan bisa melakukan amal saleh sebagaimana mestinya tanpa berkah ilmu, dan jadi kuncinya adalah ilmu dan amal saleh. Kita bekali diri kita dengan ilmu dan amal soleh, lalu kita amalkan ilmu yang kita pelajarin agar bermanfaat. Takwa dan amal soleh adalah buah dari ilmu dan amal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun urusan dunia kita, janganlah kita melalaikan kita uruskan urusan akhirat kita.
Sesibuk apapun kita, janganlah hal itu menghalangi kita dari kumpulnya berkah untuk kebahagiaan ibadah di akhirat. Berkat untuk dunia seakan-akan kita hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari. Artinya urusan yang bersifat duniawi bisa ditunda seakan-akan kita hidup selamanya, dan tetapi jika berkaitan dengan urusan akhirat maka kita lakukan saat ini juga, dan jangan ditunda-tunda seakan-akan kita mati esok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan semua amal kebaikan kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipertemukan dengan Ramadan pada tahun berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 malam terakhir ini kita juga dianjurkan berburu Lailatul Qadar. Pembukaannya baik di dalamnya lebih utama daripada perbuatan baik selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala memang merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu ada. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memburu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan kalau kita ingin memperoleh berkah Lailatul Qadar secara pasti maka kita hidupkan seluruh malam di Ramadan dengan berbaikan ilmu dan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qadama min jambi, yang artinya barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat dan berbagai kegiatan ibadah dengan dilandasi keimanan dan niat semata-mata terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat ini lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya